Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take it, I'm wide awake. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Sarbagita. Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film,
Masih disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama aku Ita Saputri di obrolan sepada. Hari ini hari Rabu, seperti biasa kita bakal membahas terkait dengan tema nilai-nilai keindonesiaan gitu ya. Jadi mungkin kamu pernah berpikir gimana caranya agar generasi muda kita tetap cinta sama Indonesia di tengah gempuran tren luar negeri. Soalnya kan rasa cinta tanah air itu nggak datang tiba-tiba, tapi perlu ditanam sejak dini. Nah, pagi ini kita sudah kedatangan Diva, seorang mahasiswa di IMK Singaraja, sekaligus juga Komandan Menwa gitu ya. Kita bakal ngobrol bareng soal pentingnya penanaman nilai-nilai keindonesiaan sejak dini. Kita sapa dulu. Selamat pagi Diva. Halo Kak, selamat pagi Kak. Apa kabar hari ini? Setengkar Kak, baik. Baik ya. Oke, kalau kita ngomongin soal nilai-nilai keindonesiaan nih Diva, ya, kalau kamu sendiri, apa sih yang terlintas di pikiran kamu waktu dengar kata nilai keindonesiaan? Oke, jadi kalau dari saya Kak, ketika mendengar nilai keindonesiaan, jadi itu kayak rasa cinta tanah air Kak, tentang ideologi kebangsaan, habis itu menghargai toleransi antar umat beragama, habis itu pemahaman kita tentang tradisi dan juga budaya kita yang ada di Indonesia itu Kak. Tapi kenapa nilai keindonesiaan itu penting ditanamkan sejak kecil? Jadi kalau gini, kenapa kita tuh lebih penting ditanamkan di usia dini. Usia dini, itu karena kalau dilihat dari perkembangan anak itu Kak, jadi kalau anak di usia dininya tuh lebih gampang untuk menyerap informasi yang disampaikan. Jadi kita sebagai yang memberi informasi tentang atau penanaman nilai keindonesiaan kepada anak usia dini itu, jadi mereka tuh lebih gampang untuk mengetahui dan meresapi. Jadinya nanti apa yang kita sampaikan, apa yang kita kasih ke mereka itu, mereka akan bisa mencerna dan menerapkannya di hari selanjutnya gitu Kak. Oke, kalau seandainya tidak diterapkan sejak dini, kira-kira ada resiko, ada dampak nggak sih untuk anak-anak? Kalau nggak dari usia sejak dini itu, kalau dari saya Kak, itu agak kurang gini sih Kak, agak lambat jadinya. Karena kalau dilihat dari perkembangan sekarang nih Kak, itu anak-anak tuh hampir gini dia, hampir lupa akan gimana kita di Indonesia itu. Maksudnya cinta ke Indonesia itu udah hampir berkurang. Berkurang dia Kak. Oke, karena mungkin banyak terdistrak gitu ya sama tren-tren luar negeri saat ini. Nah, waktu kecil mungkin kamu ada pengalaman yang bikin kamu ngerasa bangga banget jadi orang Indonesia. Kalau waktu kecil saya bangganya tuh di sini, di saat saya mengetahui dari sekolah sih Kak sebenarnya. Pada saat belajar ilmu ilmu pengetahuan sosial. Nah, jadi di sana kan diceritakan sejarah kita dulu dijajah. Nah, jadi di sana tuh saya merasa kita sampai dijajah seperti ini, berarti kita memiliki banyak sekali keunggulan di sini. Makanya kita sampai dicari dari berbagai negara, habis itu sampai terjadilah seperti itu. Jadi dari sana saya bangga nih jadi anak Indonesia gitu. Oke, tapi kalau menurut kamu generasi muda saat ini udah cukup paham belum sih sama nilai-nilai bangsa kita? Kalau saya pribadi lihat di lapangan Kak, itu untuk anak usia dini itu hampir kurang sih Kak sekarang. Kenapa? Karena banyak sekali yang saya lihat itu hampir, yang pertama yang paling kelihatan tuh ada yang nggak hafal sama Pancasila Kak, nggak hafal sama Pancasila. Kemudian rasa cinta tanah airnya tuh udah kurang Kak, lebih gimana ya, lebih mengikuti tren-tren yang datang dari luar itu Kak, yang saya lihat di lapangan. Jadi untuk sekarang itu kurang sih Kak menurut saya. Oke, kalau di kampus sendiri mungkin ada nggak kegiatan yang mendukung penanaman nilai-nilai keindonesiaan ke mahasiswa atau mungkin di komunitas seperti itu? Kalau di kampus itu sering Kak melaksanakan kegiatan seperti itu. Contohnya? Contohnya contoh umum dah kita ambil tuh setiap kegiatan nasional kita pasti melaksanakannya, dan yang ikut serta di sana bukan 1 atau 2 orang saja Kak, bahkan hampir seluruh mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan itu. Dan habis itu juga ada beberapa seminar itu yang
membawakan materi tentang pentingnya nilai-nilai keindonesiaan gitu Kak. Oke, kalau untuk antusiasme dari mahasiswa itu seperti apa kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu? Kalau dari kegiatan yang udah lewat ya Kak, itu antusiasnya bagus Kak, sangat bagus malahan. Karena setiap ada kegiatan seperti itu udah hampir membludak di kampus Kak, udah pasti banyak yang datang gitu. Jadi untuk niat mereka, antusias mereka untuk mengikuti kegiatan tersebut sangat tinggi gitu. Jadi kalau untuk di lingkup ya secara internal Kak, dia di kampus saya tuh udah sangat bagus Kak untuk antusiasnya. Untuk mahasiswanya sendiri kayak gitu ya. Iya. Nah kalau untuk kamu pribadi, mungkin yang paling membuat kamu bangga dari Indonesia, yang membanggakan dari Indonesia itu apa sih? Yang membanggakan itu dari saya di keanekaragaman budaya dan tradisinya sih Kak. Karena ya kita ambil yang di Bali Kak. Oke. Banyak gimana ya? Banyak tradisi dan budaya kita yang ada di Bali itu bahkan sampai dicari oleh warga-warga negara asing. Kayak contoh kita punya pakaian adat seperti kamen, habis itu kain-kain tenun kita, bahkan sampai tradisi agama kita itu bahkan kalau dilihat itu banyak warga-warga asing tuh yang datang, yang melihat, ingin mengetahui lebih dalam gimana tradisi kita itu. Oke, nah jadi selama ini, selama kamu menjadi mahasiswa, terus juga menjadi komandan Menwa seperti itu ya, kira-kira apa sih tantangan terbesar untuk mengenali nilai keindonesiaan di era media sosial seperti sekarang? Untuk tantangan kalau dari saya itu di gini sih Kak, kita kadang kalahnya tuh di branding Kak. Oke. Ya, jadi kebanyakan untuk sekarang ini kan di media sosial ini banyak sekali Kak, ada hal-hal yang lebih menarik daripada ini untuk anak-anak yang usia dini. Yang kurangnya pemahaman itu, jadi di sana kita tantangannya. Karena kalau dilihat kalau masalah branding itu yang di luar pemahaman luar itu pasti lebih gini dia, lebih menarik. Kalau dilihat dari kita penanaman nilai-nilai Indonesia, itu kalau anak usia dini yang untuk sekarang ya kayak generasi sekarang itu kayak dia tuh bosan Kak. Mungkin entah itu cara di penyampaiannya atau emang dari sekarang itu memang hampir berkurang gitu Kak, untuk nilai pemahaman mereka untuk nilai-nilai keindonesiaan seperti itu. Dan yang seperti yang kita tahu kalau sekarang kayaknya anak-anak itu lebih lebih cepat hafal sama lagu-lagu luar negeri gitu ya daripada lagu-lagu nasional gitu kan. Menurut kamu itu seperti apa? Jadi mungkin karena gini Kak, penayangan yang ada di media sosial maupun di televisi itu penayangan tentang lagu-lagu internasional itu lebih sering terjadi Kak. Dan ya contoh kita sekarang yang paling sering kan menggunakan aplikasi. Habis itu di sana bahkan di setiap video itu pasti menggunakan lagu-lagu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Habis itu lagu-lagu pop seperti itu. Jadinya anak-anak seperti yang saya bilang tadi kan lebih mudah menyerap informasi. Nah jadi mereka sering mendengarkan itu. Jadinya mereka lebih cepat untuk atau lebih ingat dengan lagu-lagu tersebut gitu kan. Apalagi memang mungkin sekarang tontonannya lebih sering ke YouTube seperti itu ya daripada nonton di televisi seperti itu. Tapi menurut kamu itu wajar nggak sih? Atau mungkin itu justru tanda kita mulai lupa sama budaya sendiri? Kalau dibilang wajar, ini kan karena perkembangan zaman ya Kak ya. Kita nggak bisa juga terlalu menekan atau egois di sini. Tapi kalau dilihat itu melupakan tentang nilai-nilai kita itu, jika terus dilaksanakan seperti ini, kedepannya kemungkinan ya Kak akan lupa dengan nilai-nilai kebangsaan. Nah kalau gitu gimana dong caranya nih yang bisa dilakukan kalau misalnya kita mau mengenalkan budaya-budaya Indonesia lewat media sosial? Jadi kalau mengenalkan itu lewat media sosial kita bisa kayak ya kita aktif buat postingan Kak.
Nah, jadi di postingan itu kita bisa memperkenalkan, mungkin kalau kita ingin memperkenalkan Bali contohnya, kita bisa melakukan postingan dengan menggunakan pakaian adat kita. Sebagai mencirikan bahwa oh ini dari Bali, ini loh ciri khas Bali gitu. Habis itu kita juga membuat beberapa konten-konten tentang kegiatan-kegiatan keagamaan kita di Bali itu, Kak. Contoh kita pas Galungan nih. Wah, Galungan ada tradisi membuat penjor, ada tradisi ngelawar gitu. Itu kita bisa dokumentasikan kemudian kita posting gitu, Kak. Oke. Kalau misalnya ada yang bilang, "Wah, budaya luar tuh lebih keren daripada budaya kita sendiri." Kamu biasanya jawab apa? Kalau saya dapat sebenarnya, Kak, dengar itu. Jadi saya jawabnya gini, itu tandanya kamu belum sepenuhnya mengetahui identitas negara kita itu, Kak. Karena gimana ya, kalau kita lihat sebenarnya kita tuh sangat sangat menarik, Kak, di mata dunia untuk tradisi dan nilai-nilai yang ada di kita. Tetapi karena minimnya penanaman dan minimnya rasa ingin tahu, habis itu minimnya rasa atau keinginan untuk memperdalam wawasan tentang nilai-nilai ini, itu yang mengakibatkan mereka pasti lebih mikirnya yang luar lebih menarik nih, gitu, daripada tradisi kita sendiri gitu, Kak. Oke, menarik teman berdua. Buat kamu yang sudah menyiapkan pertanyaan, silakan langsung di WhatsApp di 0811399154. Nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepada hari ini. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody that let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List.
Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja,
teman terbaik kamu. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Oke, terima kasih teman Pro 2, kamu masih bersama kita di Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu di obrolan sepada dengan tema nilai-nilai keindonesiaan. Dan aku masih bersama Komandan Menwa, ini ada Diva, sekaligus juga sebagai mahasiswa di IMK Singaraja. Diva, kita masih ngomongin soal penanaman nilai-nilai keindonesiaan sejak dini seperti itu ya. Mungkin kalau menurut kamu nih, cara paling seru untuk ngenalin nilai-nilai keindonesiaan ke anak-anak itu lewat apa? Kalau khususnya untuk anak-anak nih ya, kayak kalau menurut aku tuh bisa lewat game sih Kak. Kayak contoh nih, nah kan udah deket nih sama 17 Agustus. Iya. Nah jadi nanti di 17 Agustus tuh selain pengibaran bendera, mungkin isi dikit kayak game, kayak mewarnai Garuda Pancasilanya tuh. Habis itu ada beberapa games ya seru-seruan kita sambil mengasih edukasi di sana. Mungkin nanti bisa pas game nih kita putar lagu-lagu kebangsaan. Biar anak-anak tuh kan sering denger nih, jadinya bisa keinget lah dia lagu-lagu kebangsaan kita. Habis itu ya ada beberapa pembekalan tentang pentingnya kita menjaga nilai-nilai kebangsaan dan gimana sikap kita, gimana seharusnya kita untuk menjaga nilai-nilai ini. Atau mungkin bisa memberikan permainan-permainan tradisional seperti itu ya. Iya, bisa itu Kak. Oke, atau cerita rakyat. Nah, kalau di rumah, hal kecil apa sih yang bisa dilakukan orang tua ke anak supaya cinta Indonesia? Kalau di rumah itu ya contoh kayak biar bisa cinta Indonesia, kayak hal kecil menjaga lingkungan. Kan termasuk juga supaya lingkungan kita itu tetap asri. Habis itu kita ajarin dia menerapkan beberapa penerapan sila-sila yang ada. Contoh kalau di masyarakat itu harus kayak gimana, dengan orang tua itu kayak gimana. Dan sekarang tuh juga lebih sering diajak untuk berbahasa kita di bahasa Indonesia. Walaupun ya perkembangan zaman banyak wisatawan asing nih masuk ke Indonesia, tapi kita jangan juga terlarut seperti itu. Karena ada beberapa itu bahkan kurang di Indonesia, malahan ke bahasa asing. Ke barat-baratan. Iya, ke barat-baratan. Jangan melupakan bahasa ibu juga ya. Iya. Oke, tapi menurut kamu ada nggak sih perbedaan cara tanam nilai keindonesiaan di kota-kota besar dan di desa? Mungkin kamu rasakan nih di kota Singaraja seperti apa, di kampung halaman kamu seperti apa? Kalau penanaman nilai itu bedanya, kalau di kota itu udah lebih ke ada lebih berkembang Kak. Maksudnya tuh nggak monoton seperti itu. Jadi di kota tuh udah ada beberapa hal yang lebih ya khususnya untuk anak usia dini itu udah lebih interaktif dia Kak. Jadi lebih memacu rasa penasaran dan semangatnya untuk anak-anak usia dini. Kalau di desa itu mungkin karena agak jauh dari tempat perkotaan tuh Kak. Jadi untuk cara penanaman dan juga sistem-sistemnya tuh hampir sama dari tahun ke tahun itu. Palingan ada perubahan sedikit itu. Oke, tapi di keluarga kamu ada nggak sih mungkin tradisi unik yang menurut kamu kental banget sama nuansa Indonesianya? Kalau di keluarga itu palingan di gini Kak, setiap perayaan kemerdekaan itu ya kita menaikkan bendera Kak di rumah itu. Oke. Nah, mungkin kamu pernah ikut lomba atau acara-acara yang bikin makin kenal sama budaya Indonesia yang mungkin akan kamu lakukan sama generasi anak-anak nantinya? Kalau kegiatan itu saya ikut di gini dah Kak, ikut di resimen mahasiswa sama di kader warga terlatih. Jadi di sana tuh banyak sekali saya dapat ilmu-ilmu tentang gimana pentingnya kita menjaga nilai kebangsaan. Habis itu
pokoknya banyak tentang hal-hal yang menyangkut ke nilai-nilai kebangsaan tuh Kak. Jadi lewat kegiatan itu saya lebih lebih merasa dalam mengetahui gitu. Oke. Dan satu lagi, menurut kamu mungkin ada hubungannya nggak rasa cinta Indonesia sama rasa peduli sama lingkungan, terhadap lingkungan? Rasa cinta itu ada Kak hubungannya, karena gimana? Contoh kecil yang perlu kita lakukan di kehidupan sehari-hari itu kan menjaga kebersihan lingkungan, karena kita tidak terlepas juga kan dari lingkungan itu. Jadi kalau kita bisa menjaga lingkungan, otomatis beberapa hal ke depan itu masih bisa terlaksana. Kalau kita di lingkungan aja kita kurang peduli, jadinya kita mau melaksanakan kegiatan yang lain dalam kegiatan kita menjaga nilai-nilai kebangsaan ini di mana gitu. Karena lingkungan itu adalah tempat atau fasilitas kita, ruang lingkup kita untuk melaksanakan beberapa kegiatan untuk menjaga atau menanamkan nilai-nilai kebangsaan itu. Oke, nah kalau di Menwa sendiri nih Diva, sebagai komandan Menwa gitu kan, nilai-nilai yang paling menonjol dan bisa ditanamkan sejak dini itu apa? Kalau di Menwa itu yang paling menonjol ya di sikap Kak. Sikap sama kita di Menwa tuh ditekenin supaya kita bisa lebih toleransi. Karena dalam kegiatan di Menwa ini kan ada banyak banyak suku, ras, agama. Kita dijadiin satu di sana, jadi kita diajarkan untuk bisa toleransi dan tidak membeda-bedakan. Jadi menurut saya hal tersebut bisa ditanamkan sejak dini dan perlu sih Kak untuk ditanamkan, karena sekarang itu hampir banyak, bukan gimana ya bilangnya, saya dapat ngeliat tuh beberapa generasi sekarang tuh udah agak gini dia tentang perbedaan ini. Udah menghargainya itu kurang Kak yang saya lihat. Oke, hubungan Menwa sama penanaman nilai keindonesiaan, kalau menurut Diva sendiri? Itu hubungannya tuh ada sih Kak, karena di kegiatan ini, karena gini, beberapa kegiatan kita di Menwa itu pasti ada nilai-nilai kebangsaan yang ada di sana. Contoh itu ada seperti penerapan, ya kita ambil di penerapan ideologi Pancasila. Nah kita di Menwa itu kadang kita melaksanakan gotong royong. Habis itu kita melakukan beberapa kegiatan yang kegiatan-kegiatan nasional gitu Kak. Jadi kalau hubungannya tuh ada Kak, untuk hubungan nilai-nilainya itu dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Menwa itu Kak. Oke, selama ini kegiatan apa di Menwa yang bisa jadi inspirasi untuk anak-anak atau remaja yang sudah dilakukan? Yang kami udah lakukan itu ya kalau umum ya pasti di upacara bendera itu udah pasti sering kita melaksanakan, baik di kampus maupun biasanya itu ada di Renon. Habis itu kita sering melaksanakan gotong royong sih Kak. Dulu ada kegiatan seperti bersih-bersih pantai, lebih ke menjaga lingkungan dan juga kita lebih menghargai itu sih Kak, perbedaan-perbedaan itu. Oke, tapi pernahkah Menwa itu membuat kegiatan yang melibatkan masyarakat umum untuk mengenalkan nilai-nilai keindonesiaan? Mungkin di kampus seperti itu, di sekolah? Kalau kegiatan umum palingan itu di gini sih Kak, kalau umumnya tuh kadang di PBB, palingan di latihan baris berbaris sama beberapa mengisi materi sih Kak, kadang. Beberapa dari rekan-rekan di Menwa tuh kadang dimintain untuk ya di kampus tuh ngisi materi tentang kebangsaan, kadang di ideologi negara, kadang juga bahkan di kepemimpinan, karena ya itu juga hampir nyambung ke nilai-nilai kebangsaan gitu Kak. Oke, kalau kita lihat kondisi anak muda zaman sekarang seperti itu ya, apa yang bikin kamu khawatir soal rasa nasionalisme? Kalau saya lihat sekarang ini kebanyakan ngikut ke gini dia, ke budaya-budaya luar Kak. Jadi untuk generasi sekarang tuh udah hampir ya dari cara berpakaian dah Kak. Kita lihat di cara berpakaian mereka lebih cenderung keluar, menggunakan atribut-atribut luar, dan bahkan mereka kalau ditanya mungkin lebih paham tentang brand-brand luar daripada kalau ditanya pakaian adat dari daerah ini apa itu. Pasti mereka kurang pemahaman.
Tapi kalau ditanya mana ini barang branded itu pasti lebih Tahu. cenderung lebih tahu pasti mereka gitu. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp di 0811399154. Tapi nanti kita bakal tanya sama Diva. Jangan kemana-mana dulu, teman Pro 2, dengerin terus obrolan pada hari ini. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik.
aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Pro 2 sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp di 0811399054. Kita langsung tanya ke Diva. Ini ada Raka dulu yang mau tanya Kak Diva. Kalau menurut Kak Diva, kenapa sekarang rasa nasionalisme di kalangan anak muda itu terasa mulai memudar? Kira-kira faktor paling besarnya apa sih? Oke, jadi kalau menurut saya kenapa di anak-anak muda ya Kak, itu menurun karena efek dari perkembangan zaman Kak. Karena anak-anak muda sekarang tidak ada yang terlepas dari media sosial. Bahkan yang siswa SD aja udah menggunakan, udah aktif menggunakan, bahkan sampai punya akun pribadi gitu. Betul. Nah, jadi dari sanalah mereka mendapatkan hal-hal, malahan bukan hal-hal yang berbau atau mencirikan nilai-nilai kebangsaan, tetapi malahan kebalik. Di sana lebih sering terlintas itu beberapa kegiatan atau video tentang budaya-budaya luar itu Kak. Jadi mungkin itu yang mengakibatkan sekarang kenapa generasi-generasi sekarang itu lebih memudar tentang nilai-nilai kebangsaan, tentang jiwa nasionalismenya mereka gitu. Oke. Terus ada Dina yang mau tanya, Kak Diva, pendidikan bela negara seperti di Menwa ini kan masih relevan. Apakah masih relevan untuk anak muda di era global seperti sekarang? Kalau dari saya masih Kak. Jadi kenapa masih relevan? Karena di sini tidak terpengaruh tentang tidak terpengaruh tentang perkembangan zaman. Karena kita di Menwa itu dididik dan diberikan ilmu tentang gimana seharusnya kita sebagai warga negara, gimana cara kita menjaga nilai-nilai kebangsaan, bagaimana sikap kita tentang menjaga keutuhan dari radikalisme dan sejenisnya itu Kak. Oke. Selanjutnya ada
Siapa nih yang mau tanya? Selamat pagi Kak Diva, gimana caranya membuat anak muda yang hidup di era digital seperti sekarang tetap tertarik belajar sejarah dan perjuangan bangsa? Oke, jadi kalau supaya menarik ya Kak ya. Jadi kalau supaya menarik mungkin cara penyampaiannya Kak. Karena karakteristik anak-anak sekarang ini udah jauh berbeda dengan yang dulu. Anak-anak sekarang ini lebih kritis dia pemikirannya. Jadi cara penyampaian kita tuh mungkin lebih ke hal-hal yang konkret atau mungkin kasih contoh lewat video atau foto yang nyata gitu. Jadi untuk anak-anak sekarang tuh dia lebih pas kita mengasih pemahaman, kita ngasih ilmu ke mereka. Jadi mereka yang ngasih ilmu, ngasih pemahaman, ditambah dengan dorongan video atau foto, jadinya mereka itu lebih, oh ya ini dia, jadi ini benar seperti itu. Oke, ada Yoga yang mau tanya. Menurut Kak Diva, apa indikator atau mungkin tanda kalau penanaman nilai keindonesiaan di generasi muda itu berhasil? Tanda kalau berhasil itu bisa kita lihat dari perubahan sikap-sikap dari anak-anak sekarang. Sikap dari generasi-generasi muda. Jadi mereka tuh lebih aktif berkegiatan dengan kegiatan yang emang menjerumus ke nilai-nilai kebangsaan. Bukan kegiatan-kegiatan yang malah seperti yang marak di media sosial itu, bahkan ada yang tawuran. Kan ada yang melakukan kekerasan, konvoi-konvoi, itu kan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Jadi kalau kita mau mengetahui apakah penanaman ini sudah berhasil, kita bisa dilihat dari rekam jejak tersebut. Apakah rekam jejak dari kejahatan atau kenakalan remaja ini bisa menurun ketika rekam jejak itu atau data-data itu kita lihat dan itu sudah menurun, dan ada beberapa kegiatan di media sosial itu lebih sering terlintas kegiatan remaja-remaja atau anak-anak itu tentang nilai-nilai kebangsaan, itu kita bisa lihat bahwa penanaman ini sudah berhasil gitu. Udah ada perubahan gitu. Oke, nah kalau nilai keindonesiaan harus ditanam sejak dini seperti itu kan, siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab, keluarga atau sekolah? Kalau untuk anak usia dini, kalau dari aku pribadi itu dari keluarga. Kenapa dari keluarga? Karena kalau kita lihat dari jam anak aja, anak di sekolah itu, ya ini khusus untuk sekolah yang belum full day Kak. Ya betul. Kalau yang belum full day itu kan dari jam 6:30 sampai jam 12:30, itu cuma 6 jam. Sedangkan anak di rumah dengan orang tua itu lebih lama dari itu. Jadi kalau itu untuk sekolah-sekolah yang belum full day itu ke orang tua yang lebih banyak memiliki waktu atau momen untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Kalau untuk sekolah-sekolah yang udah melaksanakan full day itu hampir sama jadinya, guru dan orang tua. Tetapi untuk keberhasilan yang lebih baik itu alangkah baiknya pihak sekolah dan juga pihak orang tua itu bekerja sama untuk membangun atau menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Jadinya di sekolah anak itu dapat, di rumah juga dapat. Jadi lebih banyak jadinya. Seimbang. Iya, seimbang. Oke. Ada yang mau nanya juga, selamat pagi Kak Diva. Kalau kita terlalu fokus sama nilai-nilai global, apakah ada risiko kehilangan identitas nasional? Kira-kira bagaimana nih cara menyeimbangkannya? Kalau kita fokus ke luar itu udah pasti sih kita akan kehilangan nilai-nilai nasional. Karena kalau emang sudah terfokus itu namanya satu titik fokus, itu yang lain pasti akan buyar, akan nggak terpandang gitu. Jadi kalau kita hanya fokus ke budaya luar, kita hanya mendalami budaya-budaya dari luar itu, kita seiring berjalannya waktu itu pasti akan terlupa dengan nilai-nilai nasionalisme kita. Jadi bagaimana kita supaya bisa bisa menyeimbangkannya itu, kita bisa lebih melaksanakan kegiatan-kegiatan tentang nilai negara kita, tentang nilai Indonesia kita. Tetapi kita bisa juga lihat dari dari negara-negara asing, bagaimana caranya mereka menyampaikan ideologi negara mereka ke rakyatnya mereka. Nah, jadi kita bisa ambil itu, kalau menurut kita relevan, kita ambil itu, habis itu kita terapin di Indonesia. Gitu, cara menyeimbangkannya supaya ya cara kita di luar itu dapat, di Indonesia itu cara atau
tren di luar itu kita ikuti, tetapi nilai kebangsaan itu kita tidak lupakan gitu Kak jadinya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Kalau ada anak muda yang skeptis sama konsep bela negara karena menganggapnya cuma formalitas, kamu mau bilang apa? Kalau yang bilang sikap bela negara itu hanya formalitas, itu sangat salah. Karena bela negara itu bukan hanya kegiatan semena-mena atau kegiatan yang bisa kita acuh tak acuh dengan itu. Karena kalau sikap bela negara itu kita tidak bawa dari sekarang, siapa yang akan meneruskan untuk mempertahankan negara kita ini gitu. Jadi untuk teman-teman mungkin yang memiliki pemikiran bahwa sikap bela negara itu hanya formalitas belaka, itu sangat salah itu. Yang ada kita harus benar-benar memupuk dan menanam sikap bela negara itu di dalam diri kita itu. Gak kerasa waktunya sudah sedikit lagi dan pertanyaannya sudah habis semua. Mungkin yang terakhir yang ingin Diva sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi mendengarkan atau lagi nonton hari ini. Oke, jadi kalau dari saya untuk teman-teman yang sedang mendengarkan atau yang menonton sekarang di Pro 2, ayo kita sama-sama menjaga keutuhan NKRI, kita sama-sama menjaga nilai-nilai Pancasila, nilai budaya dan nilai kebangsaan kita, supaya kita bisa mempertahankan nilai kita dan bahkan kita bisa bersaing juga dengan budaya-budaya luar, supaya kita tidak terkikis dengan budaya-budaya yang ada di luar. Dan buat rekan-rekan, kita memang harus mengikuti perkembangan teknologi, tetapi kita jangan melupakan tentang nilai-nilai kebudayaan kita. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Diva waktunya hari ini ya. Dan teman Pro 2, ternyata banyak banget insight yang bisa kita ambil tentang pentingnya menjaga budaya dan potensi daerah kita sendiri. Semoga cerita dari Diva, seorang komandan Menwa ini bisa jadi inspirasi untuk kamu juga ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di obrolan Sepada berikutnya. Kerjaan banyak banget dah.